keberadaan zat Allah Ta'ala. Inggris dan negara-negara barat lainnya pada umumnya sibuk dalam pencarian dan hasrat duniawi. Awalnya mereka memulai pekerjaan atas dasar dugaan dan harapan. Ratusan nyawa terbuang dan ribuan bahkan ratusan ribu rupis dihabiskan sia-sia. Pada akhirnya mereka menemukan satu hal. Lalu betapa menyedihkan dan aneh orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan Tuhan. Siapa yang meskipun telah berjuang dan berusaha untuk tujuan ini namun tetap tidak menemukan Tuhan? Tuhan dapat ditemukan dan dapat ditemukan dengan sangat cepat. Tetapi di manakah orang-orang yang mencarinya? Jika ada yang menebar keraguan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, hal ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada yang lebih bodoh dan dungu dari menyangkal keberadaan Tuhan. Pengadilan dunia dapat mengeluarkan putusannya walaupun dengan kesaksian dua orang. Pada kenyataannya, beberapa saksi sudah cukup bagi pengadilan untuk mengeluarkan putusan terhadap sesuatu yang berharga seperti nyawa, lalu memberikan hukuman gantung. Padahal, pemalsuan dan persekongkolan dalam kesaksian bukan sekedar resiko hayalan. Terdapat kasus nyata tentang ini juga. Namun berkenaan dengan Tuhan, ribuan bahkan ratusan ribu orang yang diakui sebagai orang benar dalam kaum dan negerinya dan berakhlak baik, kesaksian mereka dianggap tidak cukup. Apa yang lebih bodoh dan keras kepala dari itu? Yakni terdapat kesaksian ratusan ribu wujud suci, dan mereka telah menunjukkannya melalui amalan nyata mereka, dan memberikan kesaksian tertulis dengan darah hati mereka, bahwa Tuhan pasti ada. Lantas, jika masih ada yang menyangkal, berarti bodoh. Kemudian, hal yang aneh adalah, siapapun yang memberikan pandangan tentang masalah tertentu, harus memiliki pengetahuan tentang perkara yang sedang dibahas. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dalam suatu perkara, ia tidak berhak untuk mengemukakan pandangan dalam hal itu. Dan jika mereka melakukannya, tidakkah seperti itu akan dianggap sangat bodoh dan tidak bijak? Tentu saja. Bahkan para intelektual lain di bidang ini akan membuat mereka malu dengan mengatakan, "Kamu orang bodoh. Jika kamu tidak memiliki pengetahuan di bidang ini, bagaimana kamu dapat mengemukakan pandangan tentang hal ini?" Demikian pula, mereka yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, apa hak mereka untuk memberikan pandangan tentang hal ini? Jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal ketuhanan dan mereka tidak pernah berjuang di bidang ini. Memang, mereka akan dinyatakan berhak untuk membuat pernyataan demikian hanya jika mereka terlebih dahulu melakukan upaya positif untuk mencari kebenaran dan menemukan Tuhan sesuai dengan metode yang diajarkan oleh orang saleh. Jika setelah itu mereka tidak dapat menemukan Tuhan, dapatlah dibenarkan jika mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi jika orang-orang ini tidak berusaha atau berjuang di jalan ini, mereka tidak memiliki hak untuk menolak keberadaan Tuhan. Singkatnya, Tuhan memang ada, dan semakin seseorang meningkatkan kepercayaan mereka kepadanya, semakin banyak kekuatan yang mereka dapatkan, dan semakin mereka mampu untuk melihat wujud yang sangat tersembunyi ini. Sampai akhirnya, seseorang dapat melihatnya secara nyata. Kemudian, kekuatan ini tumbuh dari hari ke hari. Tujuan inilah yang seharusnya dikejar oleh dunia, tetapi di dunia saat ini, kekuatan ini telah melemah.